Oke, baik. Selamat siang para agent Tri Network di seluruh Indonesia. Senang bisa jumpa kembali dengan teman-teman semuanya di acara Tri ILC ya. Tempat di mana kita belajar mendapatkan edukasi, motivasi, dan inspirasi. Tentunya siang hari ini saya percaya teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan apabila mungkin ada yang flu-flu sedikit atau mungkin kurang enak badan, semoga cepat sembuh, lekas pulih, dan bisa beraktivitas kembali dengan normal. Dan tentunya siang hari ini sayang sekali kalau teman-teman tidak memaksimalkan untuk mengundang anggota timnya. Karena di hari Sabtu biasanya kita diisi dengan kelas pembinaan ya, di mana kita akan belajar dari leader-leader yang sudah mencapai posisi gold agensi ke atas ya, teman-teman semuanya. Dan tentunya membangun bisnis kita perlu belajar. Semakin sering kita belajar, maka semakin banyak ilmunya. Semakin luas wawasan kita dalam membangun bisnis di 3i Network ini. Saya percaya Bapak Ibu semuanya tidak ingin membuang-buang waktu untuk mencoba-coba ya untuk menjalankan bisnis ini. Nanti kalau butuh waktu 10-30 tahun kan kelamaan ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa cepat ya, lebih cepat lagi dalam membangun bisnis ini? Tentunya diperlukan ilmu ya. Nah, karena itu yuk kita sama-sama belajar untuk siang hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke acaranya, Bapak Ibu semuanya, saya juga akan melihat dan mengecek terlebih dahulu ya, dari mana sih yang sudah hadir siang hari ini. Ada Anjar, Jogja, oke. Ada Nani, Bandung, oke ya. Lalu ada Hairul dari Malaysia, Holila dari Singapura, ada Husnul Khotimah dari Lampung, ada Darto dari mana tuh? Dari Tangerang ya. Lalu ada Yunita dari Bengkayang dan banyak sekali, ada dari Taiwan, dari Malaysia ya, dan berbagai kota di seluruh Indonesia. Oke, seperti biasa terlihat semangatnya Bapak Ibu semuanya, dan mungkin bagi teman-teman yang masih baru pertama kali ikutan acara Zoom ini, acara seminar Zoom 3ILC hadir setiap Senin sampai Sabtu. Anda bisa ikuti fasilitas-fasilitasnya dengan datang ya sesuai dengan jadwal yang sudah disiapkan. Tetapi kalau bisa lebih baik lagi Bapak Ibu bisa hadirkan calon prospek di hari Selasa sampai Jumat ya. Atau misalkan anggota timnya penting sekali untuk diajak ke hari Sabtu dan hari Senin supaya mendapatkan materi-materi pembinaan dari mereka-mereka yang sudah berprestasi. Oke Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu sudah siap mengikuti acara 3ILC ini, saya mau cek. Coba bagi yang siap kasih jempol dulu, saya mau lihat jempolnya. Siapa yang sudah siap? Waduh, Pak Marison ya sudah kasih jempol. Oke, sip ya. Ya, karena Bapak Ibu semuanya, ya nantinya Bapak Ibu juga akan disorot oleh kamera sehingga kelihatan ya dari galeri view masuk ke YouTube ya. Karena itu minta tolong kerjasamanya setiap kali Bapak Ibu mengikuti acara seminar 3ILC ini, setidaknya Bapak Ibu dalam posisi yang sesuai ya. Anggap saja Bapak Ibu sedang mengikuti satu seminar di ruangan aula yang besar di mana kita hadir di sana bersama-sama. Ya paling tidak dengan pakaian yang rapi, pakaian yang pantas, tidak yang macam-macam begitu ya. Dan bagi yang menyalakan kamera agar jangan sampai melakukan aktivitas-aktivitas yang kurang tepat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang memiliki kebiasaan seperti merokok begitu ya. Nah, mungkin nanti ya setelah acara seminar selesai. Setuju Bapak Ibu ya? Nah, agar kita semua fokus, benar-benar konsentrasi untuk mengikuti acara ini, mendapatkan materi dari orang yang enggak sembarangan. Siapa dia? Kita akan lihat profilnya berikut ini. Silakan Pak Sendi. Profil pembicara kita pada siang hari ini adalah orang yang memiliki semangat yang luar biasa. Kalau sedang menyampaikan materi itu, wah, nggak mungkin nggak semangat ya. Pasti semangat. Dari depan sampai belakang semangatnya luar biasa. Dan terbukti dengan semangatnya tersebut, seorang pegawai kontrak daerah yang masih aktif ya selama 12 tahun ini dari Lombok Timur NTB berhasil membuktikan dalam kurang dari 1 tahun mencapai prestasi posisi Gold Agency. Bahkan berhasil juga mengajak anggota keluarganya untuk masuk ya ke 3i Networks, dan bahkan istrinya berhasil mencapai posisi Silver Agency Bapak Ibu semuanya. Nah,
awalnya mengenal 3i dari sahabatnya ya, yang datang bersama leader 3i ke rumah. Nah, ceritanya izin ke toilet seperti itu. Ini ceritanya ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi nanti Bapak Ibu mungkin bisa dengar langsung ya di sesinya nanti ya. Dan kalau Bapak Ibu nanti punya pertanyaan seputar materi yang disampaikan, silakan nanti di belakang boleh tanyakan ya. Dan saat ini Bapak Ibu semuanya, narasumber kita sudah berposisi Gold Agency dan akan membawakan materi yang sangat menarik, judulnya tentang The Power of Dream ya. Langsung saja Bapak Ibu semua, kita sambut Gold Agency dari NTB Lombok Timur, Pak Saprudin Ahmad. Selamat siang Pak Saprudin. Ya, selamat siang Pak Frans. Oke, baik. Sahabat 3i di mana saja berada, itu dari Singapura, Malaysia, Taiwan tadi ya, semuanya sudah merapat ke acara kita di 3i Live Channel, sangat luar biasa. Ini membuat saya semakin semangat untuk mengikuti acara ini. Ya, terima kasih juga saya sampaikan kepada kru 3i Live Channel sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbagi semangat, berbagi rasa. Ya, pada kesempatan ini kita akan berbagi sebuah peluang ya, sebuah peluang bisnis. Bagaimana sih caranya Pak Saprudin ini yang 11 bulan yang lalu ya, yang selaku pegawai kontrak ya dengan penghasilan minim sekali ya, yakni 700.000, mencoba bertahan hidup dengan 1 orang istri, 2 orang anak, sehingga Pak Saprudin demi bisa bertahan hidup itu ya terpaksa harus ikhlas melihat istri saya berjualan es cendol. Kalau enggak gitu ya kayak gimana hidup kami. Nah, jadi itu sekilas tentang saya sebelum mengenal 3i Network ini. Sehingga tibalah suatu saat ada sahabat saya datang bersama leader 3i Network yang sudah pusing 7 keliling ya, pusing 7 keliling karena presentasi jauh-jauh dari Bali ke Lombok, satu pun tidak ada yang closing. Tetapi luar biasanya ya, sudah ketika hampir pasrah dengan hasil tidak ada yang closing, beliau ya mampir ke rumah untuk pinjam toilet. Ya udah saya berikan. Nah, di sela-sela itu ternyata leader 3i ini mencoba memaparkan bisnis 3i Network ini, dan hanya dalam waktu 15 menit ya, saudara-saudara semua, hanya dalam waktu 15 menit saya bisa menangkap dari bisnis ini dan langsung memutuskan untuk bergabung dengan uang saya yang pas-pasan ya. Jadi saya ambil uang saya di kedalaman dompet yang lipatannya udah kalau dihitung udah paling dalam dah pokoknya ya. Nah, karena memang itu uang cadangan saya hanyanya yang tersisa dari penghasilan saya, karena pada waktu itu saya mengalami bangkrut sehingga di pasar juga bisnis saya hancur. Pada waktu yang bersamaan terjadi gempa bumi. Nah, jadi melihat waktunya sebenarnya Pak Saprudin ini sedang mengalami waktu saat-saat yang paling sulit untuk mengambil sebuah keputusan pengembangan bisnis. Karena gimana mau mengembangkan bisnis, saudara-saudara semua? Sudah situasi kondisi NTB tidak kondusif. Bagaimana mau menawarkan bisnis ke seorang? Nah, tetapi ada hal yang membuat saya mencoba mengadu nasib di bisnis ini, Bapak Ibu semua. Dan barangkali inilah yang akan saya coba bagi ke saudara-saudara semua. Ternyata kesulitan, hambatan apapun yang terjadi di hadapan kita itu akan terlihat kecil jika saja saudara-saudara semua itu memiliki sebuah impian yang sangat besar sekali. Karena yang namanya impian adalah alasan kenapa kita harus hidup di dunia ini. Nah, itu yang Pak Saprudin miliki, sehingga ya karena saya udah punya tujuan hidup, maka apapun yang terjadi saya harus lanjut. Saya harus sampai ke tujuan saya sebelum saya mati atau orang-orang yang mau saya bawa ke tujuan saya meninggal lebih dulu. Jadi tidak ada pilihan. Next, saya harus jalan terus. Nah, ini yang saya lihat. Nah, selanjutnya pada kesempatan ini saya akan coba berbagi apa sih yang Pak Saprudin coba pahami di bisnis ini, kok hanya dalam waktu 15 menit mau mengambil keputusan. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan ini sahabat-sahabat saya semuanya bisa memahami dan bisa melihat sudut pandang yang Pak Saprudin lihat, sehingga Pak Saprudin lari dalam waktu 11 bulan mencapai posisi gold dan silver, dan mudah-mudahan ada izin yang maha kuasa Desember ini mungkin akan
update double platinum. Mudah-mudahan ada izin yang maha kuasa ya, dan saya doakan semuanya juga mengalami perkembangan bisnis yang sangat luar biasa. Nah, baik, tanpa berlama-lama mungkin Pak Pram saya bisa langsung putar slide saya ya. Oke. Oke, mohon bersabar dulu. Ya, saya coba share screen. Oke, baik. Sambil kita menunggu Pak Saprudin ya, mungkin saya akan membantu mengisi sedikit waktu ini. Jadi teman-teman, biasanya kalau hari Sabtu dan hari Senin Bapak Ibu bisa undang anggota timnya ya. Karena kalau Bapak Ibu mungkin sudah punya anggota jaringan di sini ya, lalu ingin membina sendiri mungkin mengalami kesulitan begitu ya. Nah, karena itu Bapak Ibu bisa ajak timnya untuk belajar melalui Zoom 3ILC ini di hari Sabtu siang dan di hari Senin malam ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada di antara teman-teman yang mungkin masih bingung seperti apa sih bisnis 3i Networks, ya memang untuk kelas yang membicarakan secara detail itu hari Selasa sampai Jumat. Ya, untuk sesi presentasi maupun testimoninya. Oke, kita kembali ke Pak Saprudin, sepertinya sudah bisa ya materinya. Silakan Pak Saprudin. Oke, baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semuanya, sahabat 3i di mana saja berada. Kali ini saya hadir live langsung dari kantor saya ya, di mana ini sebagai saksi sejarah di mana Pak Saprudin berjuang selama 11 tahun dengan income 700, sehingga 11 tahun itu tergantikan dalam waktu 11 bulan di 3i Network. Ini kantor saya, karena kebetulan pada saat ini saya juga sedang mempersiapkan acara Grand BOP ya, yang akan dilangsungkan besok siang, tanggal 1 November pada pukul 1 siang. Ya, jadi inilah enaknya bisnis ini, kita bisa jalankan dalam waktu apapun ya, jadi tidak akan mengganggu aktivitas kita ya. Pada waktu yang bersamaan, di samping saya mempersiapkan acara Grand BOP, saya juga bisa hadir untuk kita sharing bersama ya. Baik, saya lanjutkan. Pada kesempatan ini saya hadir dengan sebuah tema yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semuanya ya, the power of dream. Ya, jadi bagaimana sebuah kekuatan impian itu ternyata bisa membuat kita menang di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita memang butuh sebuah kekuatan besar untuk bisa melaju jauh, untuk bisa memenangkan hidup kita. Kita butuh sebuah kekuatan yang justru itu hadir dalam diri kita, Bapak Ibu ya. Karena sekuat-kuatnya motivasi dari orang lain, yaitu tidak akan bisa membawa kita terlalu jauh, Bapak Ibu ya. Sehingga dibutuhkan sebuah kekuatan besar yang hadir dalam diri kita. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba sharingkan dengan tema The Power of Dream. Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi dalam hidup, kalau kita panjang umur, Bapak Ibu, kita akan ketemu dengan siklus 3 masa, Bapak Ibu. Ya, siklus 3 masa. Di mana nanti sebagai makhluk hidup ya, tanpa kita menyadari waktu terus berputar ya, sehingga dari usia remaja sampai dengan kita udah nyampe usia lanjut, Bapak Ibu ya, tidak kita sadari ternyata ya memang siklusnya berjalan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi yang pertama tentu kita semua memiliki masa lalu, Bapak Ibu ya, memiliki masa lalu. Entah seperti apa masa lalu kita semua, yang jelas kita sepakat nih bahwa masa lalu itu harusnya bisa kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran, Bapak Ibu, sehingga kita bisa memastikan masa depan kita jauh lebih baik dari masa lalu kita. Iya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua nih, kalau kita panjang umur kita akan ketemu dengan masa depan. Ya tentu masa depan itu adalah sebuah tujuan hidup. Sebuah tujuan hidup yang akan kita capai, yang akan kita raih. Seperti apa masa depan kita itu Bapak Ibu, tentu itu
sangat ditentukan oleh masa-masa sekarang ini Bapak Ibu. Jadi di antara kedua masa itu ada satu masa yang sangat penting, yakni masa kini Bapak Ibu. Mengharapkan masa depan yang cerah, yang gemilang, yang sangat luar biasa, itu tidak bisa seperti membolak-balik telapak tangan Bapak Ibu, tidak bisa. Jadi semuanya harus dipikirkan dari sekarang ini. Maka saya katakan di antara kedua masa yang sudah kita miliki dan yang akan kita miliki sangat penting untuk kita memikirkan masa kini Bapak Ibu, masa sekarang ini. Nah, baik saya lanjutkan Bapak Ibu, bahkan dari sejak kecil Bapak Ibu ya, kita itu dengan polos-polosnya mengungkapkan cita-cita kita, impian kita, dan itu memang suci sekali karena kita masih belum dewasa, kita belum bisa berpikir apa sih yang kita inginkan itu. Tetapi sebenarnya keinginan yang terucap sejak kecil itu adalah polos. Ya, itu belum terkontaminasi dengan pikiran-pikiran negatif. Murni itu adalah keinginan luhur dari dalam diri kita, Bapak Ibu. Tetapi ya apa yang terjadi? Mungkin ada yang menginginkan menjadi seorang dokter pramugari, ya, ingin membawa keluarganya ke tanah suci, ingin jalan-jalan ke luar negeri, ingin memiliki sebuah mobil ataupun rumah mewah ataupun memiliki uang yang sangat banyak. Nah, jadi salah satu di antara itu mungkin adalah impian kita, Bapak Ibu ya. Tetapi tanpa sadar ya kita tumbuh dewasa, apa yang terjadi Bapak Ibu? Impian itu banyak yang kita kubur Bapak Ibu, kita kubur. Penyebabnya apa? Ternyata penyebabnya karena income kita tidak memadai, income kita tidak cukup untuk mewujudkan impian-impian itu. Padahal impian itu sangat mulia, sangat suci. Tetapi karena kesalahan kita yang tidak berhasil menciptakan penghasilan besar, sehingga suka tidak suka, dengan sangat terpaksa, dengan berat hati, kita menutup rapat-rapat, mengubur dalam-dalam impian kita, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya itu bukan solusi, itu bukan sikap yang tepat yang harus Bapak Ibu lakukan. Ada sikap yang harus kita ambil sebenarnya, yakni Bapak Ibu tetapkan saja impiannya. Itu suci, itu luhur kok. Ya, begitu banyak orang sudah mendoakan impian-impian kita. Jadi sikap yang tepat harus kita ambil adalah biarkan impian itu, bila perlu impian ini kita besarkan Bapak Ibu. Kita besarkan impian ini. Nah, solusi yang harus kita kerjakan adalah dengan cara memperbesar income kita Bapak Ibu. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan. Perbesar income untuk bisa wujudkan semua impian-impian kita. Ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu ya. Ini memperbesar income. Uang bukan segala-galanya, tetapi faktanya kenyataan hidup mengatakan segalanya butuh uang Bapak Ibu. Gimana mau mewujudkan impian kalau kita tidak punya uang Bapak Ibu? Ya, justru masalah akan kembali lebih banyak ketika kita mengalami kesulitan finansial Bapak Ibu. Ya, saya pikir kita sepakat Bapak Ibu saat ini hal yang harus kita lakukan adalah memperbesar income kita Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk memperbesar income kita, memperbesar penghasilan kita? Bagaimana kita akan mewujudkannya Bapak Ibu? Ya, kita ada sebuah pilihan Bapak Ibu, apakah kita akan wujudkan income besar itu dengan cara bekerja atau dengan cara berbisnis? Oke, kira-kira seharusnya kita memilih yang mana nih? Apakah kita akan memilih bekerja atau berbisnis? Kira-kira gimana Bapak Ibu semuanya? Ya, mungkin ada yang bisa bantu? Apakah kita akan memilih bekerja atau dengan cara menjalankan sebuah bisnis? Oke, Bapak Ibu. Saya sebelum dijawab, saya akan memberikan, ya, ada yang bilang bekerja sambil berbisnis, itu keren juga. Ya, seperti apa yang saya lakukan ini, bekerja sambil berbisnis, cerdas sekali, keren. Ya, saya juga tetap bekerja, kemudian punya bisnis, keren sekali ya. Terima kasih, luar biasa pilihannya. Ya, jadi sedikit saya jelaskan agar kita bisa membagi porsi antara bekerja dengan berbisnis, Bapak Ibu. Kadang kita sering keliru memberikan fokus ya terhadap pekerjaan ataupun terhadap bisnis kita. Nah, sekarang nih kita coba gali-gali nih, kira-kira lebih efektifnya dengan cara bekerja atau berbisnis. Nah, kita coba Bapak Ibu semuanya ya. Oke, saat ini kalaupun harus bekerja, waktu yang kita miliki itu terbatas, hanya 24 jam ya. Dan kita memiliki keterbatasan juga bahwa tidak selamanya kita bisa bekerja Bapak Ibu. Tidak selamanya kita bekerja, dan biasanya orientasi orang bekerja itu adalah untuk menghasilkan uang. Ketika suatu saat waktu tidak mereka miliki, apakah itu karena mereka pensiun, apakah karena mereka sakit,
ataupun masalah-masalah lainnya, sehingga waktu untuk bekerja mereka sudah tidak miliki. Apa yang terjadi ketika waktu bekerja tidak mereka miliki? Maka akan terjadi masalah keuangan, Bapak Ibu. Nah, ini yang akan mengancam bagi kita yang menaruh harapan hanya dari bekerja, Bapak Ibu ya. Ini. Dan yang namanya bekerja tidak akan pernah penghasilan kita lebih besar dari pimpinan kita, dari bos kita, tidak mungkin. Karena kita status kita pekerja, karyawan. Nah, itu faktanya. Baik, sekarang bagaimana misalnya kalau dengan cara berbisnis? Ya, kita mengerjakan sebuah bisnis, itu sebenarnya orientasi kita adalah membangun sebuah aset, ya, sebuah aset. Karena nanti ketika aset ini sudah jadi, maka aset ini yang akan memberikan penghasilan secara pasif. Nah, sehingga kita akan benar-benar mendapatkan kebebasan waktu, kebebasan pikiran, bahkan sampai bebas finansial, bebas uang ya. Kalau memang bisnis ya kitalah ownernya. Ya kalau kita ownernya, pemiliknya, kapanpun kita mau operasikan bisnis ini terserah. Bisnis kita. Mau kita buka sekali seminggu, 2 kali seminggu, mau kita buka pagi, siang, malam, itu terserah kita. Nah waktunya lebih fleksibel lagi karena kita pemilik dari bisnis ini. Berbeda kalau kita yang bekerja, kita tunduk sama atasan, kita tunduk sama pimpinan, kita tunduk sama bos. Nah, jadi dari sisi ini sudah terjadi perbedaan. Nah, yang lebih kita harus pahami lagi di sini bahwa berbisnis di sini yang kami maksudkan adalah berbisnis yang tujuannya adalah membangun aset. Karena apa? Kita sadar kita memiliki keterbatasan. Suatu saat kita sakit, pensiun, meninggal, maka ya ketika sudah kita tidak kerjakan bisnis ini, ada aset yang bekerja untuk kita. Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Kita harus punya aset. Kalau ingin hidup enak masa sekarang ini, semakin sejahtera di masa depan, satu-satunya cara adalah miliki aset yang bernilai tinggi, miliki aset yang memberi nilai tinggi pada kehidupan kita, Bapak Ibu. Ini, siapapun itu kalau tanpa aset hidupnya akan dijamin susah di masa depan, Bapak Ibu. Ini, aset ini yang harus kita miliki. Baik. Nah, apalagi ini ada sebuah ini teman-teman semua ya, network marketing termasuk 5 profesi termahal. Nah ini sumbernya dari Mata Najwa di Metro TV ya. Jadi Pak Saprudin nih karena ingin memperbesar income, ya harus nyari-nyari dulu nih, kira-kira bisnis mana yang atau pekerjaan mana yang lebih tepat yang harus saya jalankan. Nah di sini saya ketemunya ada 5 profesi dengan bayaran termahal Bapak Ibu ya. Di situ ada network marketing, ada artis, agen asuransi, konsultan manajemen, ada pengacara. Nah, dari sisi ini pekerjaannya Pak Saprudin Ahmad ini tidak masuk di sini sebagai seorang pegawai karyawan, tidak masuk. Jadi saya harus berpikir logis di sini, real bahwa memang pekerjaan saya saat ini tidak termasuk dengan bayaran termahal. Jadi ya bagaimana mungkin saya mengharapkan diri saya bisa hidup sejahtera, hidup kaya di masa depan, karena memang ya faktanya tidak termasuk Bapak Ibu. Sehingga ya saya coba nih, mau menjadi pengacara juga enggak mungkin. Ijazah saya bukan sarjana hukum. Mau menjadi konsultan manajemen juga saya sadar diri ya. Kemudian mau menjadi agen asuransi, mungkin itu pun dulu pernah ditawarkan, tetapi saya juga menolak karena di luar sana agen asuransi tidak begitu besar penghasilannya juga. Kemudian saya melihat di situ ada artis. Nah, gimana mungkin Pak Saprudin ini mau jadi artis, sudah wajah pekat kayak gini, tidak mungkin jadi artis. Nah, kemungkinan yang ada di sini adalah menjalankan sebuah bisnis yang pemasarannya menggunakan network marketing. Nah, saya ketemu di nomor 1, sehingga oke, saya pilih nomor 1 Bapak Ibu ya, menjalankan sebuah bisnis dengan network marketing. Kalau ini kan tidak membutuhkan ijazah, tidak membutuhkan kemampuan yang super lah gitu kan, yang penting kita mau jalankan. Saya ketemunya di nomor 1. Nah, sehingga dengan bangga saya persembahkan Bapak Ibu ya, tentu bisnis dengan pemasaran network marketing itu juga banyak Bapak Ibu ya, tetapi saya tawarkan sekarang sebuah bisnis yang sangat komplit sekali, dinamakan bisnisnya bernama 3i Network Bapak Ibu ya. Ini, jadi bisnisnya sudah sangat komplit sekali. Ketika dikatakan komplit, sesungguhnya kalau mau cari di luar sudah ada semuanya di sini ya. Satu paket kita diberikan. Itu namanya komplit karena kita diberikan keuntungan satu paket. Nah, yang pertama nih Bapak Ibu, ya, jalankan bisnis ini, suatu saat terjadi resiko kematian, kita meninggal nih, ahli waris kita akan menerima warisan, ya, keluarga kita akan menerima warisan dalam bentuk uang pertanggungan asuransi jiwa Bapak Ibu ya. Coba jalankan bisnis di luar sana. Kalau kita meninggal kira-kira ada yang beri warisan enggak?
Saya pikir tidak ada Bapak Ibu ya, tetapi di Tria Network ini Anda jalankan, mau Anda sukses ataupun gagal, kalau Anda meninggal maka perusahaan akan memberikan Anda warisan kepada keluarga Anda yang masih hidup. Tentu dalam tanda kutip kita meninggalnya dalam keadaan tidak melakukan pelanggaran hukum Bapak Ibu. Itu. Nah, kemudian yang kedua, yang namanya berbisnis pasti ini ada untung rugi Bapak Ibu, pasti ada untung rugi. Nah, seperti Pak Saprudin jalankan bisnis di pasar, terjadi bangkrut, ya saya rugi Bapak Ibu, untung saya tidak mati, karena di pasar tidak ada yang menjamin warisan untuk keluarga saya. Oke, kita kembali ke bisnis Tria Network. Ya, jadi di sini Bapak Ibu, jalankan bisnis ini, modalnya Bapak Ibu itu akan diinvestasi Bapak Ibu, selain dikembangkan untuk proteksi, juga akan dikembangkan ke dalam investasi. Tujuannya apa? Agar modal kita ini bisa berkembang Bapak Ibu. Ya, perkara Anda gagal di bisnisnya, ya percayakan aja bersama perusahaan untuk investasi. Jadi kita akan memiliki nilai investasi di masa depan. Yang namanya konsep investasi, kalau memang ingin betul-betul melihat uangnya berkembang besar, biarkan untuk jangka panjang nih Bapak Ibu. Jadi di sini kita punya kontrak untuk berinvestasi ini selama 5 tahun Bapak Ibu. Nah, itu asumsinya sebenarnya 5 tahun itu adalah masa menanam Bapak Ibu ya. Masa menanam selama 5 tahun. Nah, kemudian 5 tahun berikutnya itu masa bertumbuh. Nah, mungkin di tahun ke-15, ke-20, 25 itu udah masa-masa panen kita Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga nih, ada yang lebih wow lagi. Di bisnis ini kita akan berpotensi mendapatkan passive income. Itu kurang lebih 300 juta Bapak Ibu. Nah, ini yang membuat Pak Saprudin klik lagi karena ada passive income Bapak Ibu, bukan active income. Di sini passive income karena ya untuk mendapatkan penghasilan ini kita harus membangun sebuah aset, dan aset kita di bisnis ini karena pemasarannya menggunakan network marketing, maka aset kita adalah sebuah jaringan di sini Bapak Ibu, ya. Aset kita adalah jaringan. Kita akan membina jaringan untuk mendapatkan passive income 300 juta Bapak Ibu. Dan ini akan bisa mengcover seluruh kebutuhan kita semasa kita hidup, bahkan sampai meninggal kalau udah punya 300 juta per bulan Bapak Ibu ya. Nah, jadi sudah sangat komplit. Masa tidak terduga itu kita akan dijamin oleh proteksi asuransi jiwa. Masa depan akan dijamin oleh nilai investasi, dan masa sekarang ini Bapak Ibu itu bisa kita enak tenang hidupnya dengan mendapatkan passive income puluhan sampai ratusan juta. Keren. Benar, sangat luar biasa Bapak Ibu bisnis ini. Nah, jadi ini bisnis besar, berangkat dari sebuah perusahaan asuransi Bapak Ibu ya, perusahaan yang bernama PT AJ Sentral Asia Raya. Dan tahu nggak Bapak Ibu, jadi ini perusahaan membernya Salim Group. Jadi CR ini adalah salah satu anak dari perusahaan Salim Group. Jadi udah bisnis bagus, keuntungannya bagus, ya. Kemudian dipegang oleh orang besar Bapak Ibu ya. Jadi Salim Group ini itu kategori termasuk orang terkaya nomor 3 di Indonesia ya. Bahkan anak perusahaannya termasuk 500 perusahaan terbesar di dunia. Jadi saat ini siapa yang tidak tahu Salim Group silakan di googling saja Bapak Ibu ya. Jadi ini nih yang buat saya jatuh cinta juga, karena kalaupun kita harus kerja sama, ya kita berpartnernya dengan perusahaan besar yang pemiliknya orang kaya. Jangan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah kita tidak tahu nih ujung pangkalnya. Ya, pemiliknya juga kita tidak tahu. Kalau di sini sudah jelas Bapak Ibu semua. Kita berpartner dengan Salim Group melalui salah satu anak perusahaannya, yakni Sentral Asia Raya Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa Bapak Ibu. 3 keuntungan ini yang membuat 3 network ini berbeda dengan bisnis-bisnis di luaran sana Bapak Ibu. Ya tinggal dibenturkan aja. Ketika ada orang menawarkan teman-teman bisnis, benturkan aja. Kita punya 3, Anda punya berapa? Nah, jadi sangat mudah sekali untuk mengedukasi teman-teman kita di luar sana. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi ini konsep bisnisnya Bapak Ibu. Ya, orientasi kita adalah membangun yang namanya aset sehingga akan memberikan penghasilan secara pasif. Konsep bisnis ini dinamakan konsep personal financial franchise Bapak Ibu ya. Nah, nanti dari sini kita akan mendapatkan proteksi investasi dan bisnis Bapak Ibu dalam satu paket. Beli 1 dapat 3 Bapak Ibu, luar biasa. Nah, nanti bisnis ini hebatnya bisa dikerjakan dari dalam rumah seperti acara kita saat ini. Saya jalankan dari dalam kantor saya, kemudian sahabat-sahabat semua jalankan dari dalam rumah. Inilah luar biasa bisnis ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang namanya berbisnis kan kadang kita butuh toko untuk mengoperasionalkan bisnis kita. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, toko kita sudah ada di dalam genggaman kita Bapak Ibu. Ya, itu tinggal diinstal aja di Play Store. Ada namanya 3i Mobis Bapak Ibu ya. Itu tinggal diinstal aja Mobis di Play Store. Nanti di situ Bapak Ibu bisa cek struktur bisnisnya, bagaimana perkembangan omsetnya, bagaimana penghasilannya, semua bisa dicek di sana. Dalam genggaman semua Bapak Ibu. Keren sekali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jadi
yang namanya berbisnis pastilah butuh modal Bapak Ibu. Kalau ada sebuah bisnis menawarkan gratis-gratis, ya ini perlu dipertanyakan. Nah, cuma Bapak Ibu, biasanya yang namanya modal kalau ingin hasil besar pasti modal besar, resiko berbanding lurus besar. Tapi saat ini kami menawarkan sebuah bisnis Bapak Ibu dengan modal yang sangat kecil Bapak Ibu ya. Nah, di mana juga di luar sana kalau orang berbisnis biasanya modalnya akan dialokasikan untuk sewa tempat, sewa ruko, sewa toko, dan untuk pembelian produk-produk ya, barang-barang Bapak Ibu. Tapi di sini luar biasanya modal Bapak Ibu itu akan dialokasikan ke dalam investasi dan proteksi. Luar biasa, resiko bisnis sangat kecil sekali. Bahkan resikonya saya katakan di sini hanya Anda akan ditolak Bapak Ibu ya. Karena apa? Ketika Anda gagal di bisnis masih Anda punya dua keuntungan, yakni proteksi dan investasi Bapak Ibu. Itu. Kemudian kita akan dapatkan kemudahan sistem Bapak Ibu ya, tidak perlu kita beli-beli, sudah disiapkan sistem di dalam bisnis ini, tinggal kita jalankan saja. Kemudian potensi kita jalankan selama 2 tahun Bapak Ibu ya, bisnis ini bisa menghasilkan 100 juta Bapak Ibu ya, sangat luar biasa. Potensinya 2 tahun kita jalankan itu bisa mencapai 100 juta. Pertanyaannya, ada enggak orang yang sudah mencapai 100 juta dalam 2 tahun? Oke, saya perlihatkan Bapak Ibu semua. Nah, jadi ini. Nah, ini kebetulan statement bonus dari Tron Agensi Kelima Indonesia, Bapak Arya Wirajaya, memulai bisnis pada bulan Mei 2014. Bonusnya 0 Bapak Ibu ya. Ini luar biasa, bonusnya 0 Pak Tron. Saya masih mending lebih banyak, 100.000. Pak Arya 0. Join pada bulan Mei 2014. Tapi kita lihat 2 tahun kemudian ya, tepatnya di bulan Juni 2016. Wow, sangat luar biasa sekali. Beliau mencapai penghasilan 100 juta Bapak Ibu ya. Ini potensi. Kalau udah ada potensi, berarti ada kemungkinan kita untuk mencapai itu. Buktinya Bapak Arya Wirajaya juga bisa. Dan kalau Bapak Arya Wirajaya bisa, kita pun pasti bisa Bapak Ibu ya. Ini dalam 2 tahun beliau berhasil membuktikan mencapai 100 juta Bapak Ibu. Sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian saya akan jelaskan sedikit tentang bisnisnya Bapak Ibu. Nah, jadi ini seperti yang saya katakan di awal bahwa bisnis kita modalnya itu akan dikelola jadi investasi dan proteksi Bapak Ibu. Ya. Jadi kenapa modal kita itu akan dialokasikan ke dalam asuransi agar ketika Anda jalankan bisnis ini, ketika suatu saat Anda meninggal, keluarga Anda tidak susah. Keluarga Anda akan mendapatkan warisan dari perusahaan. Itu kenapa penting dialokasikan ke dalam asuransi. Kemudian kenapa penting modal kita dialokasikan ke dalam investasi? Ketika Anda gagal, Anda tidak jatuh miskin karena Anda masih punya nilai investasi, Bapak Ibu. Ini luar biasanya. Nah, pertanyaannya berapa modal yang harus kita keluarkan? Ada 3 besarnya Bapak Ibu. Yang pertama ada 60 juta, ada 42 juta, dan ada yang 21 juta. Nah, perusahaan juga memberikan kita keringanan untuk mencicil modal ini ya, membayarnya secara berangsur, baik per bulan ataupun per tahun selama 5 tahun. Kita punya kontrak untuk mencicil modalnya selama 5 tahun. Kalau Bapak Ibu memilih 60 juta, Bapak Ibu cukup mencicilnya ya, mengasurnya 1 juta per bulan selama 5 tahun Bapak Ibu. Nah, ketika nanti Anda meninggal, maka Anda akan mendapatkan 60 juta dari perusahaan ya. Ahli waris Anda akan mendapatkan warisan 60 juta dari perusahaan. Kemudian ketika Anda memilih yang 42 juta, Anda akan bayar modal itu selama 5 tahun sebesar 700.000 setiap bulan. Nah, ketika Anda meninggal, maka keluarga Anda mendapat warisan 42 juta. Yang paling kecil modalnya 20 juta. Anda akan bayar selama 5 tahun sebesar 350.000. Ketika Anda meninggal, suatu saat nanti keluarga Anda akan mendapat warisan 21 juta. Luar biasa ini bisnis Bapak Ibu ya. Jadi kita meninggal aja, keluarga sudah ditinggalkan warisan ini. Coba jalankan bisnis di luar sana. Tidak ada yang ngasih Anda warisan. Keren, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya nanti modal kita akan dikelola ke dalam investasi juga Bapak Ibu. Nah, di situ nanti investasinya juga Bapak Ibu ya, tidak hanya dikelola ke dalam satu instrumen Bapak Ibu ya, melainkan itu masuk ke dalam reksadana campuran ya, masuk dalam obligasi, saham, dan pasar uang Bapak Ibu. Ketika nilai saham jatuh, mungkin obligasi atau pasar uang sedang bagus-bagusnya. Jadi ini yang keren Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan manfaat asuransi, ingat Bapak Ibu tidak akan diberikan asuransi tambahan ya. Apakah itu Anda sakit, kecelakaan, dan sebagainya, tidak ada asuransi kesehatan. Ya, kita hanya diberikan asuransi dasar, yakni asuransi jiwa. Nah, ini yang sebagai warisan Bapak Ibu ya. Nah, saya pikir sekarang kita udah ada gambaran tentang bisnis ini Bapak Ibu. Nah, tentu dalam mengelola sebuah usaha bisnis dibutuhkan sebuah izin operasional Bapak Ibu ya, tidak main-main.
mall, gerai-gerai di luar sana berdiri karena punya surat izin usaha, surat izin operasional. Kita pun punya Bapak Ibu, cukup dengan registrasi 50.000, maka kita akan berkesempatan untuk mengikuti ujian AAJI agar kita memiliki lisensi AAJI. Itulah sebagai izin operasional kita Bapak Ibu. Ya, jadi sangat keren sekali Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini untuk bagaimana pengembangan investasinya supaya kita juga memahami bahwa Bapak Ibu dalam pengelolaan investasi ini nanti perusahaan itu akan mengenakan kepada kita alokasi investasi dan ada nilai biaya akuisisi Bapak Ibu ya. Nah, di tahun pertama nih yang dialokasikan ke investasi 40% dan yang diambil oleh perusahaan sebagai nilai akuisisi 60%. Nah, ini yang membuat saldo kita di awal berkurang Bapak Ibu karena memang tidak 100% diinvestasi di awal. Tapi tahun kedua menurun drastis, nilai akuisisi yang diambil perusahaan 25%, yang investasi 75%. Sampai dengan tahun kelima nih Bapak Ibu, yang diambil nilai akuisisinya hanya 5%, ya, yang diinvestasi 95%, dan di tahun kelima tidak ada nilai akuisisi lagi yang diambil oleh perusahaan. Stop murni di tahun ke-6 sampai seterusnya 100%. Saldo kita diinvestasi sama perusahaan, sama manajer investasi Bapak Ibu. Itu kenapa usahakan selesaikan dulu selama 5 tahun, setelah itu 6 tahun kalau memang tidak terlalu butuh keuangan, biarkan dia bergerak karena 100% modal kita diinvestasi oleh perusahaan Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana awal menjalankan bisnis ini? Nah, ini yang penting juga Bapak Ibu, menjalankan bisnis ini yang harus kita kerjakan adalah mengumpulkan omset penjualan setiap bulannya. Ini Bapak Ibu, mengumpulkan omset penjualan setiap bulannya. Namanya kita bisnis kan kita akan berjualan nih Bapak Ibu. Nah, jadi di sini setiap orang diperkenankan untuk membuka 3 grup. Atau ibaratnya kita punya 3 toko Bapak Ibu ya, tinggal kita kumpulkan aja omset penjualan kita di 3 toko ini Bapak Ibu. Setiap orang hanya boleh buka 3 grup atau diberikan 3 toko istilahnya oleh perusahaan Bapak Ibu. Nah, tinggal kita kumpulkan omset saja di 3 grup ini. Nah, ini contohnya ya, yang nomor 1, 2, 3. Ketika mereka juga dapat 3, mereka boleh buka 3 grup. Semua boleh buka 3 grup. Kalau dapat 4, nggak boleh buka 4 grup, harus turun ke bawah lagi. Ini konsep sederhananya. Nah, nanti yang nomor 3 juga sama, dapat 3 ya mereka juga berhak untuk membuka 3 grup. Semua orang berhak untuk membuka 3 grup Bapak Ibu. Nah, nanti omset-omset ini, omset adalah hasil penjualan Bapak Ibu ya. Nah, itu dijumlahkan, di grup A berapa, di grup B berapa, di grup C berapa. Ketemu 8 jabatan posisi sebagai jenjang karir kita dan penghasilan kita di bisnis ini Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksudkan, ketika terjadi omset penjualan di bulan-bulan tertentu, misalnya terjadi 2.450.000 di 3 grup, maka kita akan update jabatan posisi tim agensi pasif income 1 sampai 2 juta. Terjadi omset minimal 4,9 juta di 3 grup, kita akan update jabatan posisi leader agensi pasif income 3 sampai 4 juta. Terjadi omset 15 juta di 3 grup, kita akan update jabatan posisi bronze agensi pasif income 5 sampai 8 juta. Terjadi omset minimal di 3 grup 50 juta, kita akan update posisi silver agensi pasif income 10 sampai 15 juta. Kemudian terjadi omset 100 juta di 3 grup, kita akan update posisi gold agensi pasif income 10 sampai 15 juta. Terjadi omset 200 juta di 3 grup, kita akan update posisi platinum agensi pasif income 40 sampai 60 juta. Terjadi omset 400 juta 3 grup, kita akan update jabatan posisi titanium agensi pasif income 70 sampai 100 juta. Sehingga masa depan kita adalah menjadi crown agensi di bisnis ini dengan mengumpulkan omset 800 juta di 3 grup ini. Jenjang karir sudah jelas Bapak Ibu ya. Dan ini sudah berdasarkan pengawasan OJK. Jadi ya silakan aja. Kalau ingin berpenghasilan 25 sampai 35 juta ya kejar aja posisi gold agensi. Ya, ini tidak akan lari dari ini Bapak Ibu. Tinggal kita pantaskan diri saja. Itu. Nah, selanjutnya nih kita perlu mengukur sejauh mana tingkat kesuksesan kita di bisnis ini. Udah bisnis bagus, dipegang perusahaan yang kuat, pemiliknya juga orang besar. Sekarang kita perlu melihat diri kita, kira-kira potensi sukses kita gimana nih. Kira-kira ada ruginya enggak kita jalankan bisnis ini Bapak Ibu. Ya, penting sekali Bapak Ibu. Ini ilustrasi potensi bonus kita bila kita jalankan bisnis ini selama 8 bulan misalnya Bapak Ibu ya, kita cek selama 8 bulan. Dengan konsep selama 1 bulan kita hanya dapat 3 orang. Saya pikir kalau 1 bulan kita dapat
ini mah kebangetan. Sangat malas kita jalankan bisnis ini. Tapi oke, jangan berkecil hati, walaupun faktanya mungkin ada orang malas di luar sana, kita coba cek. Anda dapat 3 selama 1 bulan. Nah, selanjutnya kita tinggal duplikasi 3 aja. Mungkin Anda enggak perlu cari 5, 10, mungkin puas dengan 3, silakan Bapak Ibu semua ya. Nah, Anda dapat 3, kemudian sekarang kita semua akan duplikasi 3 ini agar minimal ada tambahan untuk kita bayar investasi cicilan modal setiap bulan 200.000, karena setiap orang dapat 3 kurang lebih income-nya 200.000. Nah, bulan kedua nih terjadi duplikasi 3 lagi. Kita dapat income 700 dari 12 orang Bapak Ibu ya. Terduplikasi 9 di bulan kedua. Begitu juga bulan ketiga 9 orang ini sama-sama cari 3, jadi ada ketemu duplikasinya 27 di bulan ketiga. Bapak Ibu kita akan dapatkan 2 juta Bapak Ibu. Kemudian bulan keempat terduplikasi 3 menjadi 81 orang, di bulan keempat duplikasinya kita akan dapat income 5 juta. Kemudian di bulan ke-6 yang di bulan ke-5 yang 81 orang ini Bapak Ibu ya. Yang 81 orang ini sama-sama cari 3 lagi. Apa yang terjadi? Ketemu 243 orang lagi tambahannya. Nah, kita dapat passive income 10 juta. Di bulan ke-6 ketemu duplikasi yang sama, 81 orang ini nyari 3 ya. Yang 243 ini nyari 3 ya. Jadi 729 Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah bisa dapat income 40 juta. Kemudian di bulan ke-7 729 duplikasi 3 ketemu 2187 yang tersebar di 3 grup, yakni 729 ya, di grup A, B dan C. Kita dapat passive income 100 juta, dan ternyata di bulan 8 kita bisa mendapat income passive income 250 juta ya, dengan tersebar jumlah mitra kita tambahannya di bulan 8 2187 Bapak Ibu ya. Ternyata kita bisa menjadi crown agensi hanya dalam waktu 8 bulan dengan konsep sangat malas tapi terjadi duplikasi yang sempurna Bapak Ibu ya. Dari kita duplikasi 3 aja kita bisa menjadi crown agensi di bulan ke-8. Tapi oke lah, terkadang di lapangan tidak seindah ini Bapak Ibu. Oke, saya terima. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gagal 90%? Gagal 90%, sukses 10% Bapak Ibu. Ya, jadi kita lihat aja. 10% dikali 250 juta. Berapakah bonus kita? Itu ketemu 25 juta. Kalau Anda sukses 10% saja, Anda masih berkesempatan memiliki passive income 25 juta. Plus Anda punya warisan untuk keluarga Anda dalam bentuk proteksi, kemudian Anda punya nilai investasi. Nah, kemudian bagaimana kalau gagalnya 99%, sukses Anda 1%? Wah, ini kebangetan lagi. Ya, udah kerjanya malas, tambah gagal lagi 99%. Kita coba kalikan Bapak Ibu di sebelah kanan handphonenya. 1% kali 250 juta. Jalankan ini 8 bulan, kita masih berpotensi dapat penghasilan 2,5 juta ya, tak apa-apa. Ini sekelas penghasilan pegawai negeri Bapak Ibu ya. Ini golongan 2B, 2,5 juta itu. Ya enggak apa-apa, sukses 100%, Anda punya income 2,5 juta. Coba Anda jalankan bisnis di luar sana atau bekerja di toko atau di perusahaan mana. Kalau Anda jangankan gagal 1%, Anda gagal 50%, pasti Anda dipecat, Anda di PHK. Tapi di bisnis ini luar biasa, Anda gagal 99%, Anda masih punya untung penghasilan 2,5 juta ditambah warisan untuk keluarga dan nilai tunai investasi. Nah, sekarang nih bagaimana kalau Anda gagal 100% Bapak Ibu? Gagal 100%, kita cek. Berarti income Anda 0 kali income Anda di sini adalah 0, karena 0% kesuksesan Anda kali 250 juta. Jadi Anda tidak punya penghasilan di sini. Tapi kita lihat apa yang masih bisa kita banggakan di bisnis ini ketika kita gagal 100%. Anda masih punya warisan untuk keluarga dan Anda masih punya nilai investasi yang akan membuat Anda memiliki potensi untuk menjadi orang kaya di bisnis ini. Luar biasa Bapak Ibu. Anda gagal 100% pun Anda tetap akan memiliki potensi untuk menjadi orang kaya, dan kita tidak perlu khawatir terhadap keluarga yang masih hidup. Sepeninggal kita ada warisan dari perusahaan Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya nih, kalau udah gagal 100% kita tetap untung, kira-kira ruginya di mana sih jalankan bisnis ini Bapak Ibu? Ya, Anda jawab sendiri aja Bapak Ibu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan bukti-bukti penerimaan manfaat Bapak Ibu ya. Ini penting juga karena sebagus apapun pada dasarnya orang akan melihat bukti Bapak Ibu. Nah, nanti siapapun yang menjalankan bisnis ini nanti akan menerima polis asuransi jiwa. Ini yang warna biru ini polis fisik, dan ada polis elektronik juga yang ada di semua handphone kita semua Bapak Ibu. Ini bentuknya. Ini kebetulan di acara resepsi ya, karena udah mulai keren nih prosesi akad nikah ya, resepsi pernikahan di Lombok. Mas kawin jaminannya itu
menggunakan buku polis, ya sangat luar biasa. Ini Bapak Ibu, keren sekali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu nanti, nah jadi kebanyakan di tetangga sebelah kesulitan untuk membayar, mencairkan klaim-klaim meninggal. Kita lihat buktinya di 3 network Bapak Ibu, meskipun terjadi pandemi COVID-19, perusahaan kita tetap bisa berhasil membayar klaim-klaim Bapak Ibu, luar biasa. Ya, ini. Jadi ketika leader kita bekerja kemudian meninggal di tengah jalan, ahli warisnya menerima warisan dari perusahaan. Ini buktinya. Ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, prosesnya cepat dan persyaratannya sangat mudah, tidak bertele-tele kalau di perusahaan kita ya. Jadi prosesnya ada yang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, udah clear Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu risau dengan keadaan sekarang ini ya, meskipun terjadi penurunan omset di semua bisnis, tapi perusahaan kita tetap sehat, tetap bisa membayar klaim-klaim dari nasabahnya, dari mitra kerjanya Bapak Ibu. Nah selanjutnya ini juga yang membuat saya klik Bapak Ibu ya, ketika penghasilan kita kena PPh 21 pajak penghasilan. Nah ini sama dong kayak gaji pegawai negeri pun kena PPh 21. Kalau udah penghasilan kena pajak berarti ini penghasilan benar-benar Bapak Ibu legal ya. Ini kita juga memberi kemasukan kepada negara Bapak Ibu. Ini dan penghasilan kita terima langsung dari perusahaan Bapak Ibu, bukan dari tangan ke tangan ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah kemudian nanti untuk bisa sukses di bisnis ini Bapak Ibu tidak perlu hebat menjalankannya di awal, karena nanti yang penting Bapak Ibu mau aja, nanti ada leadership, ada edukasi diklat-diklatnya Bapak Ibu dari leader-leader crown kita Bapak Ibu ya. Seperti ini ada leadership training dari Bapak Arya Wirajaya, kemudian ada leadership training online dari 3ILC juga ya. Itu akan didapatkan. Kemudian ini leadership training offline-nya. Kalau yang tadi online, nah ini leadership training online-nya ya. Itu biasanya hari Senin diisi oleh crown agensi kita Bapak Ibu ya. Ini yang membuat kita semakin bertumbuh dalam menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Nah kemudian ini ada pendidikan crown juga. Menjadikan silakan mengikuti crown academy ini. Nah, kemudian kita juga udah disiapkan 5 langkah sukses Bapak Ibu ya. Untuk bisa sukses di bisnis ini simple sekali, cukup jalankan 5 langkah sukses ini. Yang pertama ada impian dan sikap, yang kedua ada daftar nama, kemudian yang ketiga ada buat janji temu dan presentasi Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat follow up atau tindak lanjut, dan yang kelima adalah pertemuan. Nah, ini Bapak Ibu ya yang harus kita lakukan. Nah, karena Bapak Ibu nomor 1 ya, di urut 1 itu adalah impian Bapak Ibu, sebagaimana tema kita The Power of Dream. Nah, jadi tepat sekali nih saya ngangkat tema karena memang 5 langkah sukses ini nomor urut 1-nya adalah impian. Jadi kalau nomor urut 1 sudah benar, udah kita miliki, maka untuk nomor 2 sampai nomor 5 pasti kita akan jalankan Bapak Ibu. Ya, pertanyaannya ketika Anda tidak memiliki nomor 1, maka jangan harap Anda bisa kerjakan nomor 2 sampai nomor 5 dengan benar Bapak Ibu. Ya, saya yakin Anda akan angin-anginan untuk menjalankan langkah sukses yang nomor 2 sampai nomor 5. Karena poin pertamanya itu adalah ada di nomor 1, impian dan sikap Bapak Ibu. Ya, nah jadi ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu ini. Nah, jadi ini orang besar mengatakan, Zig Ziglar ya, dari Zig Ziglar mengatakan bahwa orang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak memiliki impian. Nah ini, bagaimana mau jadi orang kaya? Anda pun tidak memiliki impian Bapak Ibu ya. Susah mau mengembangkan hidup kayak gimana, karena kalau impian tidak punya, kita bagaikan hidup tidak punya tujuan Bapak Ibu. Ini, ya wah dari Jepang juga hadir, sangat luar biasa, keren. Jadi ini saya ulang sekali lagi bahwa orang yang paling miskin di dunia adalah orang yang tidak memiliki impian, karena mereka tidak memiliki tujuan hidup Bapak Ibu. Ini. Nah, sekarang karena impian begitu penting Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mengevaluasi kehidupan kita. Ya, karena untuk bisa melihat masa depan sangat penting untuk kita mulai dari saat ini. Sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mengevaluasi, kita fair-fairan nih Bapak Ibu ya. Karena memang saya tidak suka bertele-tele dalam menjalankan bisnis ini. Kita fair-fairan aja. Saya akan mengajak sahabat-sahabat Triai dimanapun Anda berada, kita sama-sama polos-polosan ini ya, kita fair, kita evaluasi kira-kira impian kita apa saja dan kita tentukan nominalnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini impiannya Pak Saprudin. Ya, saya ingin memiliki Pajero Sport. Di sini nominalnya 750 juta ya. Selanjutnya yang kedua, saya ingin memiliki sebuah rumah dengan nilai
fantastis sekali 3,75 M ya. Kemudian impian saya yang ketiga, saya ingin membawa seluruh keluarga saya beribadah ke tanah suci Mekah, Bapak Ibu. Ya, di situ nilainya saya naikkan 500 juta sehingga total uang yang harus segera saya miliki adalah 5 miliar, Bapak Ibu. Ya, 5 miliar. Kira-kira Pak Saprudin ini gila atau enggak? Ya memang saya gila, Bapak Ibu. Saya gila karena coba bayangkan, saya pegawai kontrak punya impian dengan nilai 5 miliar. Kira-kira kapan bisa saya wujudkan? Coba kita cek Bapak Ibu ya. Saya harapkan semuanya juga bisa nanti melakukan evaluasi terhadap impiannya. Kira-kira tertulis saja berapa nilai impiannya. Nah, ketemu Pak Saprudin 5 miliar. Kita akan cek. Ya, karena saya adalah seorang karyawan, maka teman-teman bisa mengevaluasi penghasilannya dengan pekerjaannya yang sekarang sebelum di 3i. Kita coba sandingkan Bapak Ibu ya. Nah, ini saya seorang karyawan kerja 8 jam per hari. Nah, misalnya kalau saya seorang karyawan paling mentok dia akan memiliki penghasilan 5 juta nih, ya, sekitar 5 juta penghasilan seorang karyawan. Coba kita cek, kita punya penghasilan 5 juta, kita punya pengeluaran totalnya dari makan, bensin, pulsa, kos, biaya hidup, intinya kita keluar 3 juta. Sehingga tersisa nih 2 juta Bapak Ibu ya, 2 juta. Nah, seandainya Pak Saprudin akan menabung 2 juta per bulan, maka akan ketemu 5 miliar ini setelah saya menabung selama 208 tahun Bapak Ibu. 208 tahun saya akan menabung Bapak Ibu. Nah, hidup saya 208 tahun ke depan ya. Nah, jadi inilah faktanya Bapak Ibu ya. Pertanyaannya bagaimana kalau penghasilan kita kurang dari 5 juta? Pak Saprudin penghasilannya 700.000. Mungkin butuh hidup 100 kali lagi baru bisa mewujudkan impian saya sebesar ini Bapak Ibu. Ya, jadi ini Bapak Ibu sangat penting untuk kita mengevaluasi. Sehingga ketika kita tidak mungkin bisa wujudkan impian ini dari pekerjaan kita sekarang ini, maka kita harus bijak mengambil keputusan Bapak Ibu. Ya, kita harus mencari dong solusi lain. Karena ingat kesempatan hidup hanya sekali dan kita juga tidak tahu kapan ajal kita akan datang. Apakah kita akan mengubur impian ini ataupun harus mewujudkan impian ini. Yang jelas Pak Saprudin memilih mewujudkan impian saya Bapak Ibu. Ya, sekalinya saya hidup ini saya ingin menjadi orang yang berarti bagi keluarga saya, bagi orang-orang yang mencintai saya, bagi sahabat kerabat saya. Saya ingin mewujudkan impian ini. Saya ingin tunjukkan ke tim saya bahwa saya bisa mewujudkan impian sebesar ini. Nah, alternatifnya ya mungkin saya membutuhkan solusi yang lain di samping saya jalankan pekerjaan saya, karena sudah saya simpulkan income saya di pekerjaan sebagai pegawai tidak mungkin. Ini saya garis tebal tidak mungkin. Nah, sehingga oke dah di situ saya anggap pengabdian ya. Kemudian saya coba rintis bisnis ini karena di sini ada wow, luar biasa. Inilah solusi yang saya tawarkan Bapak Ibu. Mari kita kerjakan bisnis 3i Network ini. Fokus 1-3 tahun Bapak Ibu. Kita akan bisa wujudkan impian kita yang nilainya miliaran Bapak Ibu ya. Kita bisa sebagaimana Bapak Arya Wirajaya punya rumah nilainya 5 miliar, punya Pajero Sport, beliau jalankan 5 tahunan Bapak Ibu ya. Ini keren. Nah, jadi inilah yang harus sama-sama segera kita sadari Bapak Ibu, supaya kita mau serius sungguh-sungguh jalankan bisnis ini Bapak Ibu ya. Ketika Anda tidak berhasil mengevaluasi impian Anda, tujuan Anda hidup ini butuh berapa biaya agar Anda bisa bahagia hidupnya. Kalau itu tidak Bapak Ibu segera evaluasi, maka ya benar-benar Bapak Ibu tidak akan tahu arah. Kerja sana sini tanpa tujuan yang benar Bapak Ibu. Jadi ini harus kita lakukan. Segera evaluasi, tentukan apa yang Anda inginkan seketika Anda masih hidup. Apa yang Anda inginkan? Mobil, rumah mewah, ataukah jalan-jalan ke luar negeri, punya banyak uang. Nah, mau bawa orang tua beribadah ke tempat-tempat suci, silakan dikalkulasikan berapa nominalnya yang Anda butuhkan. Kalau udah ketemu itu, lalu bagi dengan penghasilan Anda saat ini. Ya, bagi Bapak Ibu. Nah, saya pikir semua udah bisa berhitung ya. Jadi ya tinggal dikalkulasikan aja. Kalau tidak ketemu dengan penghasilan Anda saat ini, Anda harus berdamai Bapak Ibu ya. Kita terima dengan lapang dada. Kita harus cari tambahan penghasilan di tempat lain. Makanya dalam hal ini mari kita jalankan 3i Network ini karena di sini ada passive income ratusan juta Bapak Ibu ya. Ini yang bisa mewujudkan impiannya Pak Saprudin. Itu kenapa Pak Saprudin langsung ambil bisnis ini Bapak Ibu ya. Karena udah tidak ada jalan lain Bapak Ibu, tidak ada jalan lain yang saya lihat. Hanya ada 3i Network di depan saya Bapak Ibu. Ya, ini yang membuat saya berjuang sungguh-sungguh di bisnis 3i Network ini. Karena saya ada impian kuat yang harus saya wujudkan Bapak Ibu. Ini. Nah, jadi ini yang ingin saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu ya.
terkadang kita hidup semuanya tidak berjalan mulus, Bapak Ibu, di lapangan. Pasti ada ujian, pasti ada tantangan, pasti ada rintangan, Bapak Ibu. Tetapi ini ada dua hal berbeda dari satu slide yang harus Bapak Ibu pahami. Ya, ini sederhana, tetapi ini adalah kunci segalanya, Bapak Ibu. Ya, ini kunci segalanya. Jadi melakukan hal besar atau kecil ditentukan oleh bagaimana mindset Anda saat ini, Bapak Ibu. Ya, nah saat ini Anda kan ingin mewujudkan impian Anda. Anda ingin berada di masa depan dengan berhasil mewujudkan impian dengan hidup bahagia sejahtera. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika Anda ketemu masalah dan Anda selalu fokus sama masalah, Anda lebih besar-besarkan masalah, sehingga apa yang terlihat Bapak Ibu, impian Anda tidak akan terlihat, impian Anda akan mengecil, itu bahkan dia tenggelam impian kita, karena kitanya ini hanya melihat masalah di depan kita. Seperti sekarang ini, kita melihat masalah, ada COVID-19, ya, meskipun sudah era new normal, tetapi banyak orang yang ketar-ketir dengan masalah ini Bapak Ibu, sehingga apa yang terjadi, ya terpaksa impian Anda semakin menjauh atau bahkan Anda akan mundur secara perlahan-lahan karena Anda mengedepankan masalah. Ya, saat ini sedang banyak masalah, tidak hanya di bisnis ini, semua perusahaan sedang mengalami masalah karena terjadinya dampak dari COVID-19 ini. Tetapi sikap Anda sekarang nih, bagaimana sikap Anda selaku orang yang paling bertanggung jawab dari kehidupan keluarga Anda? Anda lah yang paling bertanggung jawab, bukan orang lain, bukan perusahaan. Anda sendiri, kalau perusahaan sangat welcome ke kita. Nah, sekarang yang harus kita lakukan sebenarnya, kita akan kecilkan masalah kita, Bapak Ibu. Ya, kita akan kecilkan masalah kita agar impian ini bisa terwujud, Bapak Ibu. Ya, kita harus kecilkan, kita harus besarkan impian kita dan masalah yang akan kita kecilkan, Bapak Ibu. Ya, ini itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu semua. Ya, seperti slide ini, ya mohon maaf. Nah, seperti ini Bapak Ibu semua. Oke, terjadi koneksi. Ya, gangguan koneksi. Bentar Bapak Ibu, saya coba terhubung lagi. Ya, kita udah berada di sesi acara nih Bapak Ibu. Ya. Halo Pak Frans, kayaknya saya keluar dari slide saya ini. Ya, boleh dimasuk kembali, Pak. Di screen sharing ya, ulang. Ini slide terakhir sih. Bisa di screen sharing kembali, Pak? Iya, ini di laptop saya ini, WiFi saya. Ntar dulu saya pakai ini saya hubungkan paket data. Ya mohon bersabar sebentar ya sahabat semua. Ya ini tantangan kita bekerja secara online, tapi ini bukan masalah Bapak Ibu ya. Intinya apapun terjadi jalan terus ya. Ini bukan hambatan, kita bisa jalan terus. Oke, ini kita ketemu solusinya. Laptopnya ngehang atau gimana Pak kendalanya? Wifi-nya yang gangguan, ini saya pakai data. Oh, oke. Oke, ini sudah saya online, sudah connect. Oke, ini saya masuk lagi, terus kurang lebih 1 menit. Oh ya, saya login. Oh ya, saya login ulang dulu. Oke, mohon disetujui Pak Sandy. Mohon saya disetujui masuk yang laptop. Oke, sebentar. Ya. Oke, sip, sudah masuk. Saya share kembali materi saya. Ya, saya mau share kembali. Mohon dibantu. Oke, siap. Oke, sudah masuk lagi. Baik, sahabat Triai di mana saja Anda berada, mohon maaf atas distorsi yang terjadi saat ini, karena ini memang adalah sebuah tantangan, tapi ini bukan masalah bagi kita, ya. Tepat sekali materi kita saat ini. Apakah kita akan fokus sama masalah atau fokus dengan tujuan hidup kita? Jadi yang harus kita lakukan adalah ini, persis seperti gambar di bawah Bapak Ibu, ya.
Masalah itu kita perkecil aja. Ngapain kita harus pertahankan masalah? Ya, masalah tidak akan selesai selama Anda hidup. Kalau mau masalah selesai, Anda harus mati, Anda harus meninggal. Tetapi ingat, akan ada masalah untuk keluarga yang Anda tinggalkan. Jadi masalah ini akan tetap ada. Bijaklah untuk menyikapi sebuah masalah. Jadi perkecil masalah ini, biarkan dia tetap ada tapi perkecil. Sehingga dia akan mudah kita selesaikan masalah ini. Karena fokus kita adalah impian. Jadi karena kita perkecil masalah, yang ada di hadapan kita adalah impian saja. Sehingga semangat kita menjadi sangat luar biasa. Apapun tantangan yang ada di depan kita, kita akan terus naik aja, kita akan jalan. Itulah dasar dari pemikiran Pak Saprudin, Bapak Ibu. Ini yang mengunci saya sehingga bisa ngebut menciptakan silver dan gold agensi dalam 11 bulan. Karena saat menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu, saya terjadi gempa bumi, Bapak Ibu. Bisnis saya bangkrut. Ini masalah serius, Bapak Ibu. Gimana mau menawarkan bisnis kepada setiap orang? Tetapi karena ingat, yang bertanggung jawab untuk mengubah kehidupan ini adalah saya. Saya biarkan juga diri saya larut dalam masalah, justru akan menambah masalah lagi. Udah bangkrut, kemudian terjadi gempa bumi, lalu mau makan pakai apa, Pak Saprudin? Nah, tidak mungkin mengharapkan penghasilan dari kantor saya yang sebesar 700. Sehingga saya ketemu 3i Network ini ada puluhan ratusan juta. Ya udah, mudah-mudahan ini adalah jalan. Sehingga saya berani untuk tunjukkan, besarkan impian saya lagi, Bapak Ibu. Ya, karena saya tahu bisnis ini modalnya sangat kecil, sangat mudah untuk Anda menyerah, sangat mudah untuk Anda ngedown, Bapak Ibu. Ya, tetapi ketika Anda sudah berani untuk memiliki sebuah impian besar dan jadikan itu adalah alasan Anda berjuang, maka saya yakin Anda akan lebih cepat sukses dari siapapun. Mungkin kita tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain, tapi Anda berhak untuk mendapatkan hal yang jauh lebih baik dari siapapun. Kuncinya adalah ini, Bapak Ibu. Saya meragukan kesuksesan Anda ketika Anda tidak serius untuk menentukan impian Anda. Ini, di situ ada 5 langkah sukses, tapi ketika impian tidak benar-benar Anda kuatkan, percuma dah jalankan nomor 2 sampai nomor 5. Percuma, Bapak Ibu. Tapi saya yakin ketika Anda secara serius, sungguh-sungguh menentukan impian Anda, ini impian saya, ini harus terwujud apapun yang terjadi, maka saya yakin nomor 2 sampai dengan nomor 5 pasti akan ngikut, Bapak Ibu semua. Pasti akan ikut. Ya, inilah mindset kita yang harus kita perbaiki, Bapak Ibu. Ya, apapun yang ada di hadapan sana di lapangan, saya tahu ya semua sedang menghadapi masalah. Tetapi ingat, hanya Anda yang berhak mengubah keadaan itu, bukan orang lain, bukan perusahaan, bukan upline Anda, bukan downline Anda, Bapak Ibu, tapi Anda sendiri. Sebagaimana saya, ya, kalau memang bisnis ini kita sangat ketergantungan dengan upline kita, buktinya saya tidak, Bapak Ibu, ya, buktinya saya tidak. Posisi saya dengan orang yang mengajak saya lebih tinggi. Saya gold dan silver, dan upline yang mengajak saya masih silver agensi. Ini membuktikan ini bisnis sangat bagus. Artinya, Bapak Ibu, kalau Anda memutuskan untuk lebih rajin, untuk lebih tekun jalankan bisnis ini, maka Anda akan keluar dengan kesuksesan lebih cepat dari upline Anda, Bapak Ibu. Ya, jadi ini, begitu saya jalankan bisnis ini, oh ini mindset saya, ini adalah bisnis saya, bukan bisnis upline saya, bukan bisnis downline saya. Bahkan ketika downline saya ada yang tidak serius jalankan, saya tidak mau peduli, Bapak Ibu. Saya bukan fokus ke sana. Saya hanya fokus dengan orang yang mau jalan. Jadi tidak penting memiliki orang banyak, Bapak Ibu, untuk kita jalankan bisnis ini. Ya, sedikit saja, tetapi benar-benar serius menjalankan, mereka bisa menciptakan, satu orang bisa menciptakan 1000, ya Bapak Ibu. Satu orang bisa menciptakan 1000. Dan begitu seterusnya. Jadi ini poinnya di sini, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Anda mengalami ngedown, sulit sukses, coba nih tanyakan impian Anda. Anda benar-benar enggak punya impian. Nah, jadi saya tidak ingin ngomong terlalu panjang lebar. Inilah poinnya, Bapak Ibu, ya. Ini poinnya. Bagaimana kekuatan impian Anda? Ini yang membawa Pak Saprudin sukses. Dan mudah-mudahan Tuhan memberikan saya kesempatan Desember ini akan update posisi platinum bersama istri saya, Bapak Ibu, ya. Ini karena hanya dari 3i yang saya harapkan saat ini. Saya tidak menemukan solusi di tempat lain. Semua sudah saya evaluasi. Saya sandarkan seluruh hidup saya, seluruh hidup keluarga saya kepada 3i Network ini. Saya akan berjuang mati-matian. Itu kenapa? Kalau saya tidak sukses di bisnis ini, saya lebih baik mati, Bapak Ibu. Itu pilihan. Ya, mungkin Bapak Kuancan sudah mengatakan kemarin, bakar kapal. Kita next, fokus mencapai crown agensi. Pak Saprudin jauh sebelum Bapak Kuancan mengatakan itu sudah membakar kapal. Begitu saya join kapal, saya sudah bakar, Bapak Ibu. Saya hanya punya satu pilihan, saya harus sukses. Karena tidak ada jalan lain untuk mewujudkan impian saya. Ini, sekali lagi, kuatkan impian Anda. Saya yakin hidup Anda akan menjadi mudah. Ya, hidup Anda akan menjadi mudah, karena kitalah yang akan membuat segalanya menjadi mudah. Kitalah, kekuatan semangat Anda akan membuat
segala rintangan dan tantangan akan menjadi kecil, Bapak Ibu. Ya, bagaimana yang dikatakan oleh Bapak Arya Wirajaya, Bapak Ibu, ya, Crown Agensi kelima Indonesia. Itu saja mungkin, kalau masih ada waktu silakan, kalau enggak ya saya akan tutup dengan acara closing. Ya, saya kembalikan ke Pak Frans. Baik, terima kasih Pak Saprudin ya atas materi The Power of Dream ya, kekuatan impian, bagaimana kita menjalankan bisnis 3i Networks ini memang harus memiliki impian yang kuat, yang jelas ya. Ya, karena memang kalau nggak punya impian apa yang mau dicapai kan gitu ya. Ya, apalagi dengan modal yang tadi memang Pak Saprudin sudah mengatakan bisnis ini modalnya kecil. Jadi kalau modalnya kecil berarti impiannya harus besar. Nah, kalau di luar sana modalnya harus besar, impiannya kecil nggak apa-apa gitu. Makanya kalau orang sudah punya modal besar, mau nggak mau dia berjuang karena modalnya besar gitu ya. Tapi kalau di 3i impiannya yang harus besar karena modalnya kecil begitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin kalau ada pertanyaan 1, 2, 3 pertanyaan, kita akan coba bantu bacakan ya yang sesuai dengan tema mengenai impian. Barangkali Bapak Ibu ingin bertanya langsung dengan Pak Saprudin tentang bagaimana membesarkan impian, bagaimana untuk memiliki impian yang kuat. Ya, seringkali kita memiliki impian ini tidak gampang-gampang sulit ya. Sebenarnya gampang, tetapi sulit karena apa? Karena mungkin tidak terbiasa memiliki impian. Ya, banyak orang yang mungkin sudah sekolah tinggi tetapi tidak dibiasakan mungkin dari di sekolah kita tidak diajarkan ya Bapak Ibu ya, betul ya. Di sekolah tidak diajarkan untuk punya impian begitu ya. Ya, hidup mengalir saja seperti itu ya untuk kerja di perusahaan-perusahaan besar. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana dengan teman-teman semuanya? Barangkali ada pertanyaan, boleh bertanya ya, karena untuk ketemu dengan Saprudin teman-teman harus pergi ke Lombok. Ya, ini kesempatannya untuk ngobrol langsung dan bertanya ya, tapi melalui chat room ya. Tapi jika memang Bapak Ibu tidak memiliki pertanyaan karena memang sudah diterangkan dengan sangat jelas tadi lewat presentasi dari Pak Saprudin ya, maka kita mungkin boleh kembali ke Pak Saprudin untuk sesi closingnya Pak. Langsung saja silakan Pak Saprudin. Baik. Terima kasih Pak Frans dan sahabat 3i di mana saja berada. Tiba saatnya kita di sesi penutup ya. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menutup acara ini dengan satu hal yang harus kita dapatkan pada hari ini. Kenapa Anda hadir di tempat ini kan karena ada yang ingin dicapai Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu. Jadi ya, oke Bapak Ibu, tentu dalam hidup ini terkadang kita dihadapkan sama sebuah pilihan, karena tidak sedikit orang mengatakan hidup adalah sebuah pilihan. Ya, jadi pilihan saya maksudkan apakah Anda ikhlas atau harus berani? Ini dua pilihannya Bapak Ibu. Apakah Anda harus ikhlas atau harus berani? Ketika Anda benar-benar diperlihatkan sebuah fenomena, fakta, kenyataan hidup yang pahit seperti ini. Bagaimana kalau ini adalah kehidupan keluarga kita? Tegakah kita melihatnya Bapak Ibu terus-menerus hidup seperti ini? Tegakah kita? Kalau Anda tidak tega melihatnya, kalau Anda tidak ikhlas, maka kita harus berani mengubah keadaannya. Dan bagaimana kalau realita hidup istri Anda bekerja sampai mengendong anak? Bapak Ibu, ini membuktikan bahwa begitu sulitnya kita menghidupi istri, keluarga kita. Bagaimana kalau ini terjadi dalam kehidupan kita? Tegakah kita, ikhlaskan kita? Kalau Anda tidak ikhlas, satu keputusan, Anda harus berani mengubahnya Bapak Ibu. Bayangkan anak kita sedang menunggu bagaimana masa depan saya atas jerih payah orang tua saya yang sedang mengadu nasib di luar sana. Lalu ketika kita tidak serius menjalankan sebuah pekerjaan bisnis, bagaimana dengan nasib anak kita? Kalau Anda tidak tega akan melihat anak Anda seperti itu, Anda harus berani mengubahnya. Dan apakah Anda ikhlas melihat orang tua Anda seperti ini di masa tuanya Bapak Ibu? Ikhlaskah Anda? Ya, seharusnya orang tua bisa lebih bahagia di masa-masa tuanya. Tapi ya fakta hidup seperti itu Bapak Ibu. Ketika kita tidak ikhlas, ya kita harus berani mengubahnya. Kalau Anda tidak berani, Anda harus ikhlaskan. Kalau Anda tidak berani mengubahnya, Anda juga harus ikhlaskan ibu Anda berjualan sampai tua, sampai mereka meninggal. Jadi ini pilihan Bapak Ibu. Hidup adalah pilihan. Kalau Anda tidak ikhlas melihat ibu Anda akan bekerja sampai usia tua, Anda harus berani mengambil perubahan. Anda mungkin
bisa menunda Bapak Ibu. Setiap orang bisa menunda, tetapi waktu tidak akan pernah mungkin untuk menunggu kita Bapak Ibu, tidak akan pernah mungkin. Ya, sebagaimana yang Pak Saprudin alami. Saya berjuang keras, cepat. Saya memutuskan kerja lebih rajin dari semua orang. Tujuan saya ingin berangkatkan ibu saya naik haji Bapak Ibu. Ya, tetapi apa yang terjadi? Tuhan mengambil ibu saya lebih cepat. Padahal sudah segitu kerasnya saya bekerja. Ya, waktumu terbatas. Jadi jangan disia-siakan Bapak Ibu semuanya. Ya, temukan orang-orang yang bisa membuat cahaya kita lebih terang, lebih semangat, sehingga apa yang ingin kita dapatkan kita segera dapatkan Bapak Ibu. Ya, 4 kunci sukses Bapak Ibu. Ya, saat ini kita harus mau mengambil keputusan. Anda ambil kesempatan ini, ya, Anda ambil kesempatan ini. Kemudian Anda harus komitmen jalankan. Disitulah letak kekuatan impian Anda. Ya, Anda harus komitmen. Ketika Anda sudah mau menyandarkan impian Anda pada bisnis ini, Anda harus komitmen menjalankannya. Seperti apa yang Pak Saprudin alami, sangat cepat sekali. Ya, 11 bulan saya masih menggunakan roda 2. Sekarang hanya beberapa bulan saja sudah bisa menghadirkan mobil untuk keluarga saya. Fokusmu hari ini adalah masa depanmu. Jika kesibukanmu hari ini tidak bisa merubah hidupmu, maka harus Anda rubah kesibukan itu, Bapak Ibu. Anda harus ubah kesibukan itu. Anda harus ubah. Apapun yang Anda lakukan saat ini akan menentukan masa depan Anda. 1, 2, 3 tahun ke depan, Bapak Ibu. Itu akan menentukan. Ya. Baik Bapak Ibu. Tidak ada jalan lain saat ini. Hanya orang yang berani mengambil keputusan untuk fight di bisnis ini. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang berani mengambil keputusan untuk benar-benar bertarung, untuk benar-benar berjuang di bisnis ini, maka Anda akan mendapatkan kemenangan, Bapak Ibu. Tidak ada rahasia-rahasiaan menjalankan bisnis ini, Bapak Ibu. Ya, kuncinya satu. Setelah Anda tentukan impian Anda buat keputusan untuk menjalankan bisnis ini dengan sungguh-sungguh. Ya, saat ini memang ada masalah, Bapak Ibu, tetapi keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan berdiam diri, melihat situasi, melihat masalah, menggerogoti bisnis Anda, membuat omset Anda turun, membuat Anda tidak berhasil? Apakah Anda akan pasrah hidup seperti itu? Ya, kita tidak cukup hanya dengan berdoa saja, Bapak Ibu. Ya, mungkin Anda memutuskan sholat 7 rakaat lebih banyak daripada orang yang memang sholatnya secara normal, tetapi tanpa Anda membuat keputusan untuk benar-benar action menjalankan bisnis ini, itu tidak akan berdampak besar, Bapak Ibu. Jadi Anda berdoa, setelah itu Anda ambil keputusan untuk bertarung di bisnis ini. Apapun yang terjadi, Anda berhak untuk sukses di bisnis ini. Ketika Pak Saprudin dan ribuan orang berhasil di bisnis ini, maka saya yakin Anda pun bisa sukses di bisnis ini. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa di lain waktu. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Salam dahsyat, pasti Kron. Ini tak laku. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah mendengarkan sesi penutup dari Pak Saprudin mengenai impian. Memang kalau kita bicara tentang impian ya, banyak sekali ya, semangatnya itu seperti semangat 45 ya. Seperti beberapa hari yang lalu kita ada Hari Sumpah Pemuda ya Bapak Ibu ya. Ya tentu Bapak Ibu masih ingat ya bagaimana spiritnya, semangatnya pemuda-pemudi Indonesia. Dan hari ini kita sudah mendapatkan semangat kembali, di-charge kembali oleh Pak Saprudin. Gimana teman-teman, semuanya semangat? Kalau semangat boleh begini dong. Semangat nggak nih? Semangat ya? Oke. Semangatnya Paul ya. Meskipun online Bapak Ibu harus bisa semangat ya. Apalagi nanti Bapak Ibu bisa punya jaringan yang berkembang ke seluruh Indonesia. Dan semoga apa yang sudah disampaikan Pak Saprudin, kita semua bisa jalani ya. Semangat ya demi impian ya. Berarti teman Bapak Ibu semuanya harus jelas dulu impiannya. Terima kasih banyak Pak Saprudin sudah mengisi di sore hari ini, sudah berbagi semangatnya dari Lombok mendunia ya semangatnya. Oke, sehat selalu dan sampai jumpa lagi dan terus naik posisi sampai Crown Agency Pak Saprudin. Semoga Desember ya platinum. Dahsyat Pak. Oke. Ya, teman-teman semuanya, ya tentunya saya percaya Bapak Ibu semua sudah merasakan semangat dari Pak Saprudin ya. Saya pun merasakan semangatnya
Dan karena itu jangan nonton sendirian, rugi ya Bapak Ibu ya. Karena ini sebenarnya sarana kita untuk belajar. Bapak Ibu sudah diberikan secara gratis ilmunya, semangatnya dari pembicara-pembicara yang hadir di 3ALC ya. Dan acara kita selanjutnya adalah hari Senin. Mungkin kita bisa lihat flyernya, Pak Sandy sudah disiapkan? Oke, Bapak Ibu semuanya, hari Senin besok lusa ya, tanggal 2 November 2020, Bapak Ibu bisa mengikuti kembali 3ALC untuk sesi leadership training ya. Nah, di sesi leadership training ini akan dibawakan oleh Crown Agency Bapak Raymond Fritz Sitanggang. Nah, di mana beliau dulunya adalah seorang karyawan yang melihat bisnis ini sebagai solusi untuk masa depan beliau dan keluarga ya. Dan akhirnya dengan bekerja keras dan bekerja cerdas, Bapak Raymond Fritz Sitanggang berhasil mencapai posisi Crown Agency dan akan membagikan materi-materi yang penting untuk Bapak Ibu ketahui. Jadi pastikan rekan-rekan semuanya boleh hadir ya hari Senin 2 November 2020 pukul 19.00 melalui meeting ID 74x84x31 di Zoom ya Bapak Ibu ya. Siap hadir Bapak Ibu semuanya? Siap ya? Oke, sampai ketemu lagi. Selamat sore dan go Crown.